sesuatu yang butuh dibiasakan seperti itu. Dan Nabi sendiri ketika kemudian mencoba merekrut Umar, dikasih penjelasan Mu'izzul Islam. Ketika ingin mempersiapkan Ibnu Abbas, pakarnya tafsir. Jadi sesuatu yang sudah dibuat ke depan, padahal dia akan terjadi 15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan punya apa namanya? Kejelasan yang butuh kita miliki. Kita butuh memiliki sesuatu yang sudah dirancang sebelumnya, diperjelas sebelumnya. Sesuatu yang diajarkan kepada agama. Dan tadi tidak ingin agar kita pada posisi yang gelap. Iya. Nanti saya ambil kalimat ini dalam perjalanan berikutnya. Bagaimana Islam menginginkan kita memiliki karakter aqiyah atau muttaqun. Kemarin di ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini lebih ke arah fi'il, kata kerja, bukan tentang, bukan apa namanya, bukan benda, tapi apa? Kata kerja. Proses. La'allakum tattaqun, agar kalian senantiasa ya, bertakwa. Ada dalam agenda takwa. Jadi alhamdulillah sudah jadi orang takwa. Tinggal nonton TV terus. Tinggal anggur sudah mencapai. Tapi lebih ke arah nanti sama dengan akal pikiran itu selalu dipakai kalimat kata kerja, bukan benda. Jadi akal pikiran itu adalah kegiatan memahami isinya ayat, memahami isinya hadis untuk dibawa menata kehidupan kita. Jadi setengah dari berakal dan setengah dari berpikir. Setengah yang lain adalah kita ketemu masalah, jadi ketemu masalah set. Tapi kalau ketemu ayatnya hadisnya, Nabi carikan ayat dan hadisnya. Ini separuh yang kedua. Dulu Nabi kasusnya belum terjadi, ayatnya turun. Atau kasusnya sudah terjadi, iya. Jadi kita bisa dari dua pendekatan. Bisa kajian tematik ayat dan hadis untuk kemudian kita bawa ke dalam kehidupan nyata, atau kita memulainya dari kehidupan nyata dan menemukan persoalan. Kita percayai kalau Al-Quran dikatakan penjelasan segala sesuatu pasti ada ayatnya, ada dalilnya, ada ayat. Nah, tinggal berjuang untuk memburu itu, memburu kita agar dengan cara apapun diketemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa ketemu. Itu aktivitas berakal dan berpikir itu di situ. Jadi antara memahami isi petunjuk Allah dalam ayat dan hadis untuk dibawa kepada kehidupan dan 8 miliar orang sedang membutuhkan itu, atau kita ketemu kasus terlebih dahulu di lapangan dan kemudian kita carikan solusinya. Antara ini dua kegiatan berakal yang paling diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan turunnya Al-Quran dalam rangka untuk tadi menjelaskan semuanya. Saya berharap ini kegiatan kita ke depan. Kegiatan kita ke depan. Ya. Jelas? Apa tadi? Bahwa kita butuh apa? Identitas. Butuh jelas. Jangan membiarkan diri pada wilayah remang. Jangan membiarkan diri jelas-jelas apa tapi jelasnya jelas pada posisi yang benar. Itu sesuatu yang butuh kita perjelas. Itu pesan Mr. Presiden. Jangan tidak jelas. Jangan jelas dengan aktivitas yang tidak jelas. Kita butuh penjelasan. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memulai agar kita hidup dalam kejelasan? Siapa kita, dari mana, untuk apa, jelas semuanya. Masalah sudah terjadi, bagaimana kita keluar dari masalah itu? Ada potensi masalah muncul di kemudian hari, bagaimana mempersiapkan jauh sebelum dia itu nanti ada rangkaian penjelasan yang dikehendaki Allah dan Rasulnya.
Saya akan ajak kepada jenengan mengkaji jam berapa? 10.50. 5 ayat pertama yang turun. 5 ayat ya turun. Pertama, wahyu pertama 5 ayat dari surat apa? Al-Alaq. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, 5 ayat ini turun. Jadi kalau dengan seandainya disuruh memperkirakan, sudah bermasalah selama 600 tahun. Menungso kabeh sak donya kuwi bermasalah selama berapa? 600 tahun. Kenapa dikatakan bermasalah 600 tahun? Karena masalah ini jelas dan setiap masalah terampuni itu ketika ada nabi. Ada nabi artinya ada kitab suci yang menjelaskan tentang tadi tentang sapa menungso, dari mana, apakah dari kera, apa dari itu kitab suci yang menjelaskan itu sampai kita ala bayyinatin minal amr. Jadi urusan kita sampai cetok sampai jelas itu karena kitab suci. Sejak zamannya Nabi Adam sampai berikutnya, ya. Nuh alaihissalam dan terus seperti itu. Nah, ternyata ada jeda namanya masa fatrah. Masa apa namanya? Fatrah. Masa jeda. Tidak ada nabi, tidak ada rasul. Jadi menungso urip nang bumi, ya pribadi, keluarga, berkabilah, berbangsa, bernegara, tapi tidak ada nabi dan rasul, tidak ada kitab suci. Kira-kira kayak apa? Yang ini enak dhewe ya. Ya kayak sekarang lah Indonesia. Kayak sekarang Indonesia lah ini. Ini kitab suci ini apa? Dari mana? Undang-undang. Tadi malam ngikutin ya? Tadi malam ngikutin ya? Ya ngerti ya? Enggak tahu. Seru semua. Apa namanya? Apa? Organisasi Pancasila. Oh iya. Tentang Pancasila bagaimana dengan apa sudut Pancasila untuk mensikapi COVID-19 yang seluruh apa namanya efeknya. Pada mata ya, dia ini lebih konsep. Jadi manusia itu sempat mengalami absen, apa namanya? Tidak ada nabi, tidak ada rasul selama berapa? 600 tahun. Semua urusan keyakinan, urusan ubudiyah, urusan muamalah, urusan orang kitab suci. Kira-kira apa yang berjalan? Kembali ke hukum riba. Hukum apa? Riba. Masing-masing orang hawa nafsu, syahwat, bukan petunjuk apa-apa. Selama berapa tadi? 600 tahun. Nah, kira-kira kalau akan dibenahi ini, bayangkan waktunya lama atau waktu pendek? 600 tahun. PR 600 tahun itu akan dirampungi lebih pendek atau lebih panjang? Ya, utang 1.000 triliun. Ini lebih panjang. Karena 600 tahun adalah masa perusakan. Semua gerakan itu gerakan perusakan. Selama ini yang tidak hafal kaidahnya, mana lebih mudah, merusak atau membangun? Merusak. Itu dihafal oleh orang, walaupun dalam konteksnya Islam itu salah. Ternyata merusaknya 600 tahun, memperbaikinya Sedilu 23 tahun. Seru kan? Seru. 23 tahun itu bukan masalah jenengan rampung, masalah pesantrennya rampung. Masalahnya wongsa umat ini dirampungi. Makanya ini sesuatu yang butuh kejelasan tadi itu membuat efektivitas
nanti ada kalimat yang sangat ditekankan di pelatihan yang dimiliki oleh Stephen Covey. Itu nanti ada secara khusus dia membahas tentang efektivitas. Jadi kalau di bahasanya Ustaz Al-Banna, beda orang yang baru bisa ngomong dengan orang yang sudah bisa berbuat. Beda. Orang yang hanya sekedar asal berbuat, dia gak bertanggung jawab dengan hasil, dengan orang yang berbuat dan produktif. Sama tidak? Beda. Dan tidak sama antara orang yang sekedar berbuat yang produktif dengan yang produktif dan ikhlas. Ada sejumlah level-level. Nah, kira-kira jangan bayangkan akan turun petunjuk. Kira-kira untuk menyelesaikan masalah yang rumit yang setahun, kira-kira petunjuknya oke pasti jadi. Kamu sandunya Al-Quran. Yang luar biasa adalah dimulai hanya dengan berapa? 5 ayat. 5 ayat. Ini serunya jauh. Yaitu ketika 600 tahun nggak ada nabi, nggak ada rasul itu, kalau orang meninggal dia masuk ke mana? Nanti kembali kepada Allah yang punya. Allah yang menghukum. Termasuk Bapak Ibu Nabi Muhammad SAW. Nggak ada petunjuk, tapi kan? nggak muslim beda. Hah? Nggak ada petunjuk. Tapi nggak muslim beda. Jadi jelas ada ayatnya mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Nabi kata Allah tidak akan mengadab orang karena sesat, karena memang nggak ada rasul. Ya ada petunjuk di situ. Enak ya? Berarti berbahagialah manusia yang hidup pada masa fatrah. Makanya benturan lebih banyak kita sebetulnya. Pengen enak sekarang terjadi benturan dengan orang lain itu saling, Tapi orang saling menginjak, saling tahun paling enak sih orang petunjuk ya sih. Saling kerjasama. Orang Belum ada rasulanya. Nah, Masya Allah ini sebuah mukjizat yang sangat luar biasa. Bagaimana memulai sesuatu. Itu bayangan saya. Wong sini akan datang membawa solusi, kira-kira. Sing ditunggu-tunggu apa kira-kira? Lah kok mau 5 ayat kira-kira ya coba. Ini Mas, walaupun kita pinjam juga nggak dijual. sudah lewat waktunya. Ada kalimat yang cukup bagus disampaikan oleh seorang hadis Yahudi yang mengatakan semua kitab suci yang turun ini setelah Nabi Muhammad SAW itu sudah kadaluarsa. Jadi masa kerjanya sudah Expired. Ketika dipaksakan racun. Ini bahkan orang Yahudi sendiri yang mengatakan itu, bahwa semua syariat langit selain Islam sudah selesai. Apa namanya? Game over. Apa? Game over. Itu Yahudi justru yang mengatakan itu. Selain Islam saja. Oke. Jadi Masya Allah ini sebuah keajaiban yang sangat luar biasa. Tapi cara turunnya ya unik itu loh. Pertama, Nabi Muhammad SAW ketika mau terpilih menjadi Nabi dan Rasul itu, beliau diberikan oleh Allah mimpi yang benar. Pernah mimpi yang benar? Ini satu di antara karunia kenabian. Ini fasilitas untuk para nabi adalah mimpi-mimpi yang jadi melihat sesuatu dan kemudian terjadi nyata. Jalurnya. Jalur di karunia. Enggak jalur kenabiannya, jalur fasilitas kenabian ini berupa mimpi yang benar. Karena banyak hal dalam kehidupan ini kita membutuhkan. Dia turun banyak sekali itu. Di Osman banyak mimpi-mimpi yang jenis ini. Itu bermimpi istrinya Halimah juga mimpi bahwa anaknya akan punya ibunya punya urusan ibunya. Saya
Kakeknya. Jika Masya Allah itu bagian dari karunia yang boleh disebut. Di sholawat itu kalau kamu ya, dalam mimpi sih apa itu? Nah Nabi itu berulang melihat dalam mimpi dan kemudian terjadi. Itu tidak disebutkan tentang berapa lama, berapa tahun beliau dapat itu. Tapi sering beliau mengalami itu mimpi dengan ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang sidq, yang benar. Setelah itu naik atau turun? Turun. Naik yang turun. Mendekat. Berupa dorongan yang kuat dan kecintaan untuk menyendiri. Ada yang suka menyendiri? Ini fase kedua yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pertama adalah fase beliau mendapatkan fasilitas dari Allah berupa mimpi-mimpi yang benar. Setelah itu semakin dekat ya masanya itu beliau punya dorongan muncul dari dalam, bukan tekanan dari luar, tapi dari dalam. Untuk apa? Menyendiri. Dan itu beliau praktekkan dengan pergi ke Gua Hira selama 1 bulan full Ramadan. Benar-benar menyendiri. Itu ketika usia beliau memasuki 38 tahun. Di bulan Ramadan 1 bulan habis di Gua Hira sendiri. Naik ya. Insya Allah. Waktu dia bantu. Nanti pas bareng saya tak jadi. Itu ketika usia beliau 38 tahun, 1 bulan. Itu beliau merasakan bahwa kehidupan ini benar-benar masalah. Orang jelas tadi kita rasanya bilang. Orang kayak lingkaran setan. Marah opo alasane, guyu opo alasane, seneng ini, orang biasa. Orang cocok. Sementara negatifnya dominan, kerugian itu real nyata. Beliau tadi loh dengan kehidupan kayak begitu, tapi harus dipakai. Diperbaiki, jangan happy sampai di ke arah mana ragu ini yang membawa kemudian dorong untuk itu kan masalahnya orang banyak kan, tapi tidak dibebankan kepada mereka. Beliau berani mengukurnya sendiri dengan mujahadah menemukan apa? Solusi. Ini benih awal kepemimpinan. Keberanian seseorang untuk memikir tanggung jawab, mencari solusi urusan bersama. Dia berani meninggalkan berbagai kesukaan, berbagai ini dalam rangka untuk mendekat kepada Allah. Tapi kan nggak pernah jalannya piye. Dulu di Jazirah Arab namanya Gua Hira itu adalah guanya orang yang ingin taubat, ingin berubah jadi baik atau ingin menaikkan kebaikannya. Itu larinya ke Jadi sebelum Rasul juga sudah tradisi lama. Sudah tradisi. Jadi Gua Hira itu dikenal sebagai guanya orang-orang baik. Makanya pengemis itu sudah ada sejak zaman itu. Jadi orang datang ke situ mesti senang apa namanya? Sedekah. Bersedekah terus sekarang. bahasanya banyak. Bahasanya mereka punya hafal banyak bahasa. Dan sering duit juga. Dan saking banyak anak banyak ngerti bahasa Indonesia. Ada duit rupiah. Itu sudah ada sejak zaman dulu. Jadi kita kenal Gua Hira tempat orang yang orang baik.
Bukti ceritanya awalnya, tapi begitu jauh sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Tempat itu adalah tempat memang untuk orang memperbaiki diri. Nah, memperbaiki diri bukan betul di masyarakat tadi apa? Justru iya, menarik diri. Bukan menarik total. Beliau dari setahun hanya 1 bulan saja merenung lockdown ya, untuk komunikasi kepada Allah Subhanahu. Nah, 1 bulan penuh beliau habiskan di sana, bawa bekal untuk makan dan untuk bersedekah. Habis turun, masuk balik, turun balik. Pokoknya 1 bulan full ada di situ, siang malam. Berakhir 1 bulan tidak terjadi peristiwa yang istimewa. Masuk usia 39 tahun. Lagi-lagi Ramadan dihabiskan di sana. Dan peristiwanya bersama dengan pengalaman ya. Nah, baru ketika usia berapa? 40 tahun. Ini Ramadan ketiga. Perjuangan 3 tahun berturut-turut. Siapa sih ngomong? Awak itu. Nah, ini bersalah diri. Di puasa sendiri. Para sahabat itu kalau jenengan nanti pelajari itu dipilih oleh Allah Subhanahu. Peran-peran itu karena faktor apa? Dipilih. Cuma nanti ada aturannya. Dan dipilih kan bisa lebih ya. Butuh berjuang beto kalau cuma bedanya bukan beto yang negatif. Jadi ada kesetiaan memikirkan urusan orang lain, tapi dengan jalan yang cocok. Jadi mau mengorbankan kebutuhan pribadinya, mau mengorbankan berbagai ya, hak-hak dirinya untuk dikorbankan demi menemukan solusi bagi urusan bersama. Ini aslinya ya, benih kepemimpinan itu dari situ. Dan ini yang dimiliki oleh kita Muhammad SAW. Bahwa sebelum menjadi Rasul, beliau orang yang berani mengambil sebuah keputusan tadi itu orang populer. Nah, di tahun berikutnya yang ketiga dari pengalaman kedua Hira ini, itu ketika usianya masih berapa? Ya, kurang lebih baru separuh, 17 hari. Lailatul Qadar turunnya 5 ayat pertama. Hingga sampai tuntas Ramadan yang ketiga ini turunlah 5 ayat yang pertama. Dan ini yang tadi kalau seandainya diruntut, bagaimana masalah 600 tahun akan diurai, dan itu masuknya adalah 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Setelah itu tadi turun wahyu kan. Nah, kalau berikutnya kenabian itu jadi pertama mimpi, kedua apa? Kecintaan untuk lockdown dan lockdown untuk menyendiri tadi itu, sampai kejelasan ini menerima wahyu kan. Ini bagaimana beliau diangkat jadi nabi dengan kejelasan di mimpi yang benar, kemudian dorongan untuk menyendiri dalam upaya untuk mencari solusi bagi urusan bersama, ingin membahagiakan wong sak dunya. Itu kan luar biasa. Dan selama ini kalau nyeklak, kebayang kalau nyeklak anak